Dan insya Allah dalam video kali ini pun saya akan sedikit membahas sebuah kajian yang bertemakan bagaimana sih cara kita membedakan apa yang disebut sihir dan apa yang disebut dengan karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan channel Keluarga Al-Mu'min, Sakinah Mawaddah Warahmah sampai surga insyaallah. Oke, dalam video kali ini ya teman-teman, insyaallah saya akan menjelaskan ya, biasanya dalam channel ini saya mengunggah beberapa video-video saya dengan keluarga ya, dengan bertemakan keluarga. Kemudian beberapa video yang lalu pun sudah saya share beberapa kajian-kajian, dan insya Allah dalam video kali ini pun saya akan sedikit membahas sebuah kajian yang bertemakan bagaimana sih cara kita membedakan apa yang disebut sihir dan apa yang disebut dengan karomah. Allahumma shalli wa sallim, semoga salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in hingga ya agama Islam sampai kepada saat ini. Baik, teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini kita sudah sering mendengar dengan kata karomah ya. Memang beberapa orang belum bisa sepenuhnya membedakan apa itu karomah dan apakah itu memang sihir ya. Ini sering dipakai untuk beberapa mungkin yang dikatakan sering dipanggil ustadz ya, kiai ataupun pak haji dan yang lainnya, bahkan sudah mempunyai pondok pesantren sendiri. Cuma kita sebagai umat Islam yang ingin berakidah lurus, yang tidak mensekutukan Allah Azza wa Jalla, maka kita diharuskan untuk ya mengerti ya apa yang disebut karomah dan apa yang disebut sebagai sihir dan yang lain-lainnya. Ya, mungkin banyak dalil yang menjelaskan tentang perkara karomah, yang salah satunya kita ketahui karomah itu adalah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang salih. Nah, ini sering kita ketahui bahwasanya karomah itu seperti itu ya. Dan memang banyak sekali karomah yang diceritakan, sebagaimana zaman para sahabat ya sedang terpojok dalam peperangan. Kemudian ada salah satu sahabat yang pandangannya setajam Rasulullah SAW, dan kemudian tanpa rasa takut langsung menyerang balik, dan alhamdulillah Allah menangkan dalam peperangan itu sudah masyhur. Dan mungkin banyaklah beberapa orang-orang alim yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam suatu kejadian, misalkan dalam kecelakaan, kemudian dia tidak terluka, itu juga bisa disebut sebagai karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Tetapi teman-teman, karomah ini juga kita harus pahami, jangan sampai ada seorang yang tadi ya bergelar seorang ustadz dan yang lain, justru itu adalah salah satu kedok perdukunan di zaman modern ini. Ini yang harus kita waspadai. Lalu bagaimana caranya sih ya kita membedakan mana yang disebut karomah dan mana yang disebut itu adalah sihir? Caranya yang pertama ya, kita ketahui bahwasanya ada yang disebut mukjizat, kemudian ada yang disebut juga karomah. Nah, bedanya kalau misalkan mukjizat ini diberikan kepada para nabi dan rasul ya, sedangkan karomah itu orang-orang yang soleh. Tapi sejatinya teman-teman, ini semuanya sama mekanismenya. Nah, kalau kita lihat di dalam mukjizat, kita ambillah salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam ya, yang ketika beliau membelah lautan ya menggunakan tongkatnya. Pertama, ketika Nabi Musa alaihissalam itu membelah lautan, nah setelah kejadian itu apakah bisa terulang kembali? Ya, jawabannya tentu tidak, ya kan? Ya. Begitu juga dengan karomah.
karomah pun sebenarnya tidak bisa berulang-ulang. Dia hanya sekali di waktu-waktu tertentu, ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditentukan. Maka ketika ada seorang muslim ya mengaku dia muslim, kemudian dia mengatakan mempunyai karomah, tidak kebal bacok dan yang lainnya, dan dia itu bisa berulang-ulang, maka itu sejatinya adalah bukan karomah, tetapi itu adalah sihir. Ya, sihir yang ada dalam tubuhnya. Ya, tentu saja dari bangsa jin. Ya, syaitan dari golongan bangsa jin yang membantu dirinya. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa berulang-ulang. Ya, kemudian yang kedua, pemirsa, kalau untuk kita kembali lagi ke mukjizat tadi. Ya, kalau mukjizat tadi tidak bisa berulang. Kemudian yang kedua, apakah ada umat dari Nabi Adam ya sampai Rasulullah SAW ada nggak yang mempelajari mujizat? Ya, tentu tidak, ya kan? Tadi Nabi Musa membelah lautan, kemudian apakah ada pengikutnya yang mengikuti ya ilmunya? Kan tidak, ya. Artinya apa? Mujizat dan karomah ini tidak bisa dipelajari. Nah, ini catatan penting sekali. Ya, tidak bisa dipelajari. Kenapa? Karena kalau misalkan bisa dipelajari, itu bukanlah karomah, tetapi itu adalah sihir. Nah, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mengetahui tentang ilmu akidah ini, ya dia terjerumus dalam kemusyrikan. Ya, dia menggunakan amalan-amalan tertentu yang kemudian istilahnya ingin kebal untuk pancaran supaya ganteng dan yang lainnya. Itu banyak seperti itu, justru yang menyebabkan efek dari ketika mempunyai ilmu-ilmu seperti itu ya memang kebanyakan yang gampang sakit, emosi gitu kan. Makanya kalau orang-orang yang punya amalan-amalan tertentu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, ya rata-rata ya, emosi, sering sedih, atau mungkin bisa melihat bangsa jin. Kemudian juga ada yang sampai sulit menikah, sulit mempunyai keturunan. Banyak efek-efek yang ketika mempelajari bukan karomah itu ya, tapi sihir itu. Nah, lalu bagaimana ketika mereka melakukan istilahnya ritual itu dengan menggunakan bacaan Al-Quran atau mungkin wirid ya. Teman-teman perlu kita pahami juga bahwasanya Al-Quran juga bisa menjadi jimat. Al-Quran juga bisa menjadi mantra atau ruqyah. Ya kan makanya ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang syirki. Nah, salah satunya ya ketika menggunakan suatu bacaan untuk sesuatu itu adalah memang termasuk mantra. Dan itu gunanya adalah untuk kalau bahasa ruqyahnya memang mengundang bangsa jin ya. Maka yang harus dipahami itu dari akidah kita itu harus lurus dulu, jangan sampai terkecoh, jangan sampai iya benar ini karomah, hebat, akhirnya dia mengikuti. Dan banyak sekali masalah-masalah yang diderita ketika justru mengikuti orang-orang yang seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita berbicara tentang karomah, pertama tidak bisa berulang-ulang, kemudian yang kedua tidak bisa diajarkan. Ketika bisa diajarkan, bisa berulang-ulang, itu bisa disebutkan sebagai sihir. Dan yang namanya kalau kita belajar seperti itu, ya na'udzubillah summa na'udzubillah, kita sudah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, mungkin sedikit juga bercerita ya. Ada salah satu orang yang melakukan istilahnya mempercayai bahwa itu adalah karomah, padahal itu bukan. Karena kekurangan ilmu agama yang subhanallah 21 tahun menikah. Ya, 21 tahun menikah ini bukan waktu yang singkat. Ya, 21 tahun menikah ini subhanallah lancar-lancar saja samawa. Ya, karena kebetulan istrinya juga seorang guru. Ya, jadi masih bisa menjaga emosi. Nah, qadarullah ya, Allah memberikan ujian kepada suaminya. Ternyata ujian itu gagal ya, saat datanglah seorang laki-laki ya, yang orang sebut itu ada kuncen salah satu makam ya, makam keramat. Nah, ini makanya dia terkecoh, ini karomah. Akhirnya apa?
apa yang disebutkan oleh kuncen atau yang tadi disebut uskun, ustadz dukun itu, dia melakukan apa saja. Subhanallah. Akhirnya lambat laun dia dari hartanya, kemudian setelah itu si istri mulai melawan, arti melawan dengan pelan-pelan. Kok aneh ya, kok aneh ya. Semakin di lama-lama kok jadi aneh. Kemudian dari si dukun itu balik menyerang, kamu tuh istrimu nggak nurut dan ini dan itu. Subhanallah, sampai diceraikan. Ya, sampai sekarang. Ya sudah 2 tahun, waktu saya beberapa waktu lalu ke rumahnya bersama anak-anaknya, sudah 2 tahun dia ditinggalkan oleh istrinya. Subhanallah. Ya, ini adalah salah satu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita tertipu dengan perkataan, oh ini karomah, tetapi kalau misalkan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka lebih baik kita tinggalkan. Ingat sekali lagi, kalau kita akan membedakan antara karomah dengan sihir, yang pertama ya, jika karomah itu tidak bisa dipelajari, dan kemudian yang kedua tidak bisa berulang-ulang. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe, like dan channel ini supaya channel ini bisa berkembang, dan insya Allah dana akan dialokasikan bagi teman-teman kita yang berdakwah dari masjid ke masjid dan dari rumah ke rumah. Insya Allah. Ya. Jangan insya Allah nanti akan ada video-video yang lainnya dalam channel ini. Ya, tetap di Keluarga Al-Mu'min, sakinah, mawaddah, warahmah sampai surga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.